pembelajaran online yang masih tentang cara menyusun sistem talent management ya. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah menceritakan kepada Anda tentang caranya menentukan critical position ya. Jadi tidak semua posisi itu dilahirkan dengan bobot yang sama Mas ya. Bagi sebuah rumah makan ya posisi koki itu adalah yang terpenting ya, yang memberikan efek diferensiasi yang paling penting. Nah setelah Anda menentukan critical positionnya, pada tahap kedua Anda harus identifikasi potential talents Mas ya. Jadi setelah identifikasi key positionsnya, kemudian pada tahap berikutnya tentu Anda harus mengidentifikasi orangnya ya. Kalau tadi misalnya adalah posisinya, sekarang orangnya. Nah ada beberapa instrumen untuk membantu kita mengidentifikasi potensial top talents ya. Yang pertama sejarah karir karyawan ya, kemudian hasil PA, performance appraisal berbasis KPI, assessment center, kompetensi based interview, dan 360 degree evaluation. Jadi 5 instrumen inilah yang bisa dipakai untuk sebagai bahan menilai atau mengidentifikasi potential talents ya. Untuk KPI saya sudah memberikan contoh lebih jelas nanti ya di dalam modul mengenai performance appraisal berbasis KPI. Untuk assessment center juga nanti di video mengenai assessment center Anda bisa lihat juga. Di dalam video mengenai assessment center saya juga bicara dengan detail mengenai kompetensi based interview. Tapi di sini kita coba membahas ya poin-poin kunci dari 5 instrumen ini ya. Jadi yang pertama misalnya untuk career history ini sederhana Mas ya, intinya adalah perjalanan karir karyawan itu di perusahaan Anda ya. Mungkin dia dulu masuk sebagai manajemen trainee, setelah itu dipromosikan menjadi asisten manager, kemudian menjadi manager, dan sekarang mungkin siap untuk dipromosikan menjadi VP atau Vice President atau GM gitu ya. Harapannya Anda punya data histori seperti ini Mas ya, nomor 1 ini ya. Jangan sampai kantor Anda tidak punya data histori setiap karyawan Anda ya, perjalanan karirnya tidak punya, itu nggak bagus ya. Kalau Anda punya HRIS yang bagus, dengan mudah Anda bisa melacak perjalanan karir karyawan Anda sejak dia masuk sampai posisi sekarang hari ini. Kapan dia dipromot, tanggal berapa ya. Jadi perjalanan karirnya itu kelihatan ya. Mudah-mudahan Anda punya database itu Mas, kalau tidak ya repot ya. Mudah-mudahan Anda punya HRIS. Oke. Nah yang kedua ini seperti ini Mas, contohnya ya, ini adalah sampel KPI untuk HR managers. Ada 4 area kinerja utama, ini sampel aja Mas ya, mengenai rekrutmennya, trainingnya, performance management, employee retention. Nah ini adalah KPI-nya Mas ya. Nanti saya akan menjelaskan tabel ini dengan lebih lengkap dalam modul mengenai performance management berbasis KPI ya. Saya di sini hanya memberikan penjelasan secara overview saja ya. Jadi ini KPI-nya ya, misalnya jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu 45 hari. Ya, targetnya 100%, bobot KPI-nya 15%, targetnya 100%, ternyata pencapaiannya cuma 90%. Ya nilainya cuma 90 Mas. Kenapa? Karena 90 ini adalah hasil dari realisasi dibagi target. Jadi 90 per 100, jadi cuma 90. Skor akhirnya 14 ini adalah dari 90 dikali 15% bobotnya ini Mas ya. Demikian juga di KPI nomor 2 misalnya ini ya, KPI nomor 2 rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Bobot KPI-nya 15, targetnya nilainya 80. Setelah dievaluasi ternyata rata-rata karyawan baru yang direkrut bagus kinerjanya, nilainya 82. Dan kemudian skornya ya 103 Mas, karena dari mana ini 82 per 80, 103. 15 ini dari mana? 103 kali 15% ya, dibulatkan 15. Yang ketiga misalnya jumlah jam training per karyawan per tahun, bobotnya KPI 10%, targetnya 30 jam, pencapaiannya hanya 28 jam. Jadi skornya 93. Skor akhirnya 93 kali 10%.
Ini ROI mas ya, ROI ini memang KPI yang agak rumit ya, tidak banyak perusahaan yang punya KPI ini. Ya ini contoh saja mas ya. Bobotnya 10%, target ROI-nya 200% ya. Jadi ROI itu misalnya Anda biaya anggaran budget trainingnya 20 juta. Setelah diukur, dampak training itu memberikan keuntungan bagi perusahaan 40 juta. Jadi itu ya 2 kali lipatnya atau 200%-nya. Ternyata setelah diukur hasilnya cuma 175. Jadi nilainya 88. 88 itu dari mana? Dari 175 bagi 200. 9 ini adalah 88 kali 10% dan seterusnya mas. Sehingga nilainya 92. Ya, ini nilai akhirnya mas. Jadi KPI ini terukur mas ya. Anda bisa lihat sendiri, terukur semuanya, tidak pakai judgement. The numbers speak for themselves. Jadi terukur. Ini instrumen PA berbasis KPI ya, sebaiknya Anda punya seperti ini mas ya, mbak-mbak ya, bapak ibu-ibu ya, supaya lebih terukur. Kemudian ini asesmen kompetensi ya, PA yang lazim digunakan di perusahaan Anda mungkin sudah punya ya, pakai judgement ya, pakai skala 1 sampai 5 untuk KPI. Kompetensinya ada quality orientation, problem solving, planning skills, teamwork, self-learning capacity. Nilainya 3, 3, 4, 4, 4 ya. 5 itu istimewa, 1 itu buruk. Sehingga nilainya rata-ratanya 70, 72. Dari mana ini? 18 per 5 kali 20. 18 per 5 ini dari mana mas? 18 ini mas ya, 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu 18 totalnya. Dibagi 5 karena ada 5 komponen mas. 5 komponen, jadi dikali. Dan dikalikan 20 kenapa? Karena ini kan skalanya 1 sampai 5 mas, ya mbak-mbak ya. Sementara kalau KPI ini skalanya 1 sampai 100, ya 92, maksimum 100. Sehingga supaya ekivalen, ya dikalikan 20. 5 kan supaya menjadi 100, dikalikan berapa mas mbak? Ya dikalikan 20. Supaya hasil nilai sebanding dengan skala nilai KPI, yakni 100. Jadi nilainya 72. Ya, nanti digabung saja mas ya, 72 ditambah 92 dibagi 2. Kalau KPI sama kompetensinya bobotnya sama ya, 50-50 ya. Jadi dari skor itulah kemudian kita bisa melacak orang ini bagus atau tidak. Ya, jadi ini PA-nya berbasis KPI, tidak hanya ini. Di banyak perusahaan biasanya hanya pakai ini mas, pakai judgement saja, tidak ada KPI-nya. Jadi masih ada unsur subjektivitasnya. Nah, kalau Anda pakai KPI, lebih bagus karena lebih terukur. Mungkin bobotnya dianggap sama dulu ya, 50-50 ya. Kadang-kadang perusahaan mengasih bobot ini lebih besar, bisa sampai 70%. Ya, kalau 70% ya tinggal dikalikan 70%, 92-nya ini mas. Ya, jadi misalnya kita coba hitung ya, bobot KPI, bobot kompetensi. Bobot KPI-nya 70% misalnya, bobot kompetensinya cuma 30%. Di KPI-nya tadi nilainya berapa? 92 mas. Ya, kita tulis di sini. Kompetensinya nilainya 72. Ya, kita di sini ya. Nah ini ya, dikalikan mas ya, 70 per 100 dikalikan 92, 64,4. Ini copy paste. Jadi skornya sekarang disam 86 mas ya. Not bad ya, karena ini 70, bobotnya ini 30 ya. Kalau bobotnya dianggap sama ya tinggal di ini mas ya, ini tambahin dibagi 2, 82 ya. Nilainya malah lebih kecil karena KPI-nya kebetulan dia nilainya tinggi, yang kompetensi nilainya rendah. Kalau bobotnya 70-30 ini 86, tapi kalau bobotnya sama 82.
Penentuan bobot ini tergantung kebijakan manajemen Mas ya. Ada yang 70-30, ada yang 60-40, ada yang 50-50. Intinya nilai akhirnya yang didapat ya, jadi nilai akhirnya. Jadi itu Mas ya, tools yang kedua ya, hasil performance appraisal berbasis KPI ya. Nanti dalam video berikutnya kita akan bicara mengenai instrumen yang berikutnya, yakni assessment center, juga kompetensi based interview, dan juga 360 degree evaluation. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.